siapa? Hah? Siapa? Ih, nama kalian bagus-bagus banget sih. Hari ini kita mau ngapain ya teman-teman? Kalian mau main gak sama aku? Ih, Momon, kamu ngapain sih di sini? Aku tuh mau main tahu sama teman-teman di sekolah minggu. Loh, kita kan bukan mau main, Momon, hari ini. Hari ini sekolah minggu waktunya. Kita mau ibadah sekolah minggu. Jadi Momon duduk aja ya, duduk terus dengerin sekolah minggu. Terus habis itu baru boleh main. Oke deh, aku juga mau ikut ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik boleh nggak Momon sekolah minggu bareng adik-adik? Boleh dong teman-teman, boleh dong. Boleh semuanya. Oke, Momon duduk yang manis ya. Sekarang kita mau sekolah minggu dulu. Momon duduk di sini aja, Momon. Adik-adik maaf ya, tadi Momonnya gangguin. Tapi sekarang Momonnya udah duduk yang rapi. Momon mau dengerin kita sekolah minggu juga adik-adik. Momon udah siap untuk mendengarkan kita sekolah minggu. Tapi adik-adik juga udah siap belum untuk sekolah minggunya? Adik-adik udah duduk yang rapi belum? Udah buka telinganya belum untuk mendengarkan firman Tuhan nanti? Udah ya sekarang ya. Oke adik-adik, sekarang tapi kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dulu biar kita semangat ya. Kita mau nyanyi Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Oke adik-adik, gimana semuanya udah semangat kan untuk sekolah minggu? Udah dong. Nah sekarang waktunya untuk berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa adik-adik. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga kami bisa bangun pagi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, dengan sehat. Tuhan, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami dan juga berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kakak mau tunjukin adik-adik satu gambar. Coba kita fokus melihat gambar ini. Adik-adik coba lihat foto ini. Coba cari perbedaan yang ada di dalam foto ini. Coba kita lihat dari warna kulitnya. Ada yang warnanya putih, kuning, coklat, dan juga hitam. Terus coba kita lihat rambutnya. Ada yang lurus, terus ada yang keriting, terus ada yang ikal dan keribo. Nah sekarang coba lihat matanya. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ya kan? Sekarang
sekarang kakak mau tanya sama adik-adik semua. Coba pilih anak mana yang paling disayang sama Tuhan Yesus. Yang kulitnya putih kah? Yang kulitnya hitam kah? Yang rambutnya lurus kah? Atau yang rambutnya keriting? Atau yang matanya sipit atau belok? Tahu nggak adik-adik jawabannya? Yang mana yang paling disayang Tuhan? Jawabannya adalah semuanya dong. Tuhan Yesus itu sayang sama semua anak. Yang menciptakan kita semua siapa? Yang menciptakan orang-orang di dunia ini siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita ke dunia, jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita semua adalah saudara adik-adik. Nah, karena kita saudara, kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Jangan karena kulit dia warnanya hitam, aku nggak mau temenan sama dia, aku maunya temenan sama yang kulitnya putih aja. Boleh nggak gitu adik-adik? Nggak boleh dong. Terus aku maunya temenan sama orang yang rambutnya lurus aja, aku nggak mau temenan sama yang keriting. Boleh nggak? Nggak boleh dong, karena kita semua itu sebenarnya adalah sama, ya kan adik-adik? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Terus kenapa sih Tuhan Yesus menciptakan kita semua itu berbeda-beda adik-adik? Nah, jawabannya adalah coba kita lihat gambar ini adik-adik. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat dan coba adik-adik bayangin kalau misalnya bunga ini adalah orang-orang. Misalnya Tuhan Yesus menciptakan semua orang sama, warnanya putih, bentuknya sama. Adik-adik bingung nggak ngebedainnya? Adik-adik bingung ngebedainnya, terus nanti adik-adik bingung yang mana yang Sachi ya? Yang mana yang Diksi ya? Yang mana yang El ya? Semuanya sama, bingung nggak bedainnya? Terus lihatnya juga bosan ya adik-adik, kalau cuman bentuknya sama, warnanya sama, itu kita bakalan bosan lihatnya, nggak ada indah-indahnya adik-adik. Tapi adik-adik, coba kita lihat foto ini. Cantikan mana ayo main tadi? Yang ini kan? Ini warnanya indah banget, warnanya warna-warni. Ada warna merah, ada warna hijaunya. Ini kayak pelangi. Cantik banget kan adik-adik? Coba adik-adik kalau disuruh pilih bunga, pilih yang tadi warnanya putih semua atau yang warna-warni kayak gini? Yang warna-warni kayak gini dong. Kita lihatnya indah, kita lihatnya cantik, dan jadi beraneka ragam. Jadi kita lihatnya ada banyak pilihan warna, ya kan adik-adik? Nah adik-adik, cerita hari ini adalah tentang seorang murid Tuhan Yesus, yaitu tentang Bapak Petrus. Bapak Petrus ini diminta Tuhan untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Kenapa tuh? Karena ada seorang bapak yang lain namanya Kornelius adik-adik. Nah Kornelius ini berbeda bangsa. Jadi Bapak Petrus dan Bapak Kornelius ini berbeda bangsa, berbeda pekerjaan, semuanya berbeda. Tapi Tuhan Yesus minta Bapak Petrus itu nggak boleh membeda-bedakan orang. Walaupun dia berbeda dengan Bapak Petrus, tapi Bapak Petrus itu juga harus sayang sama Bapak Kornelius adik-adik. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu,
semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk tidak boleh membeda-bedakan orang, tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita itu harus sayang sama semua teman. Kita nggak boleh pilih-pilih teman adik-adik. Tadi yang kakak bilang kita nggak boleh pilih, misalnya, ih kamu punya tas yang bagus, aku mau temenan sama kamu aja, aku nggak mau temenan sama yang tasnya jelek. Kan nggak boleh. Atau misalnya, aku mau temenan nih sama yang badannya tinggi aja biar aku bisa ikutan tinggi. Nggak boleh juga kan adik-adik. Karena kita semua tadi adalah anak-anak Tuhan. Kita semua itu adalah saudara adik-adik. Kita harus saling menyayangi. Kita harus saling menolong, membantu. Kita harus berteman dengan semua orang. Tadi kita udah lihat dari bunga itu kan. Lebih cantik yang warnanya satu aja atau lebih cantik yang warnanya banyak adik-adik? Lebih cantik yang warnanya banyak dong. Makanya Tuhan Yesus menciptakan kita berbeda-beda. Karena terlihat lebih indah, lebih cantik, lebih beraneka ragam adik-adik. Oke, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai adik-adik. Nah, kakak punya aktivitas nih sama adik-adik. Adik-adik, kakak mau minta adik-adik untuk nyanyi ya. Adik-adik bisa kan nyanyi yang tadi kita sudah nyanyikan? Yesus cinta semua anak. Lagunya gampang kan adik-adik? Oke, nanti kalau udah nyanyi adik-adik kirimkan video ke kakak dan adik-adik bisa kirim ke kakak lagi ya. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Tapi jangan lupa kita belum berdoa loh. Sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami belajar untuk tidak boleh membeda-bedakan teman Tuhan. Kami semua adalah saudara, jadi kami harus saling menyayangi, harus saling menolong, tidak boleh memilih-milih teman. Tuhan Yesus, sekarang kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini dan kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin adik-adik, sampai jumpa lagi, dadah.